Salam kamir kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya membawa beras. Beras ini memberi pengharapan untuk dimakan banyak orang, untuk memberi hidup, memberikan harapan untuk makan. Tapi setelah saya teliti, ternyata di dalamnya ada kutunya. Kutunya itu tadinya hanya 1-2 bertelur, tetapi lama-lama telurnya menetas menjadi banyak-banyak dan akhirnya lebih cepat banyaknya. Kadang-kadang nasinya atau berasnya itu habis karena kutu ini berlebihan. Berkembang biaknya lebih cepat untuk makan beras-beras ini. Sehingga yang tadinya harapan untuk makan, untuk hidup, orang-orang yang kelaparan, akhirnya menjadi kandas harapan itu. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini berbicara tentang orang yang menyebar benih gandum dan benih ilalang. Yesus memberi perumpamaan seseorang yang menyebar benih gandum dan membuat harapan banyak orang karena gandum akan memberikan makanan. Tetapi pada saat di mana tengah malam tidak tahu ada orang jahat menyebar benih ilalang, benih rumput yang mematikan. Akhirnya setelah benih-benih itu tumbuh, orang pada tahu, loh, Guru, kenapa waktu itu yang disebarkan gandum sekarang muncul ilalang? Kenapa ini? Apakah saya potong semua ilalangnya? Tetapi yang dijawab oleh dalam perumpamaan itu adalah, jangan, nanti tunggu masa panen. Kita potong ilalang-ilalang, kita bakar, dan kita panen gandum, kita kumpulkan. Saudara-saudari yang terkasih, perlawanan antara gandum dan ilalang, antara yang baik dan yang jahat, itu seumur hidup akan terus berjalan. Bagaimana orang ingin mencari, menyebar kebaikan, mengajak orang-orang untuk berbuat baik. Tetapi ada juga orang yang selalu menyebar kebencian, mengajak orang seperti ilalang itu berbuat jahat, tidak bersahabat. Dan ini akan terjadi selama dunia masih ada, selama manusia masih hidup. Saudara-saudari yang terkasih, tentu ini menjadi pertanyaan bagi kita. Ada satu kisah misalnya, seorang katekis yang baik sekali pada masa-masa ketika aktif berkarya. Dia baik, selalu memberi panutan, banyak orang minta nasihat karena dianggap bijaksana. Tetapi kemudian ketika masa-masa tuanya sudah mulai pikun dan mulai tidak tahu harus berbuat apa, muncul mungkin yang dipendam sejak lama. Egoisme, mulai serakah apa-apa untuk diri sendiri. Makanan yang disiapkan keluarga untuk dimakan sendiri. Keluarga yang lain tidak di-share. Kemudian tindakan-tindakannya menjadi sumber tertawaan. Karena apa? Menunjukkan seakan-akan mau dimilikinya. Maka ketika sudah mulai pikun, bawah sadarnya keluar semua. Dan orang yang dulu dinilai baik menjadi panutan, akhirnya menjadi bahan olok-olok dan bulian di masa tua dan meninggalnya. Karena apa? Karena dia ternyata masih selalu kalah di dalam pertempuran, yaitu antara gandum dan ilalang. Tetapi ada satu pengalaman di mana saya mendampingi tempat rehabilitasi narkoba. Banyak pendamping-pendamping itu dulu mantan pemakai atau sebagai orang yang ketagihan narkoba. Setelah mereka sudah tidak memakai narkoba lama, mereka menjadi pendamping orang-orang yang ketagihan narkoba. Tetapi karena dulu sudah parah dia, untuk memakainya sudah terlalu jauh dengan suntikan dan seterusnya, maka dia kena HIV AIDS. Tentu saja ini menjadi lemah dirinya.
tetapi pada masa-masa sisa hidupnya, di mana dulu dia sebagai seorang entah itu pengedar atau paling enggak pemakai, dan pemakai yang sudah sungguh-sungguh ketagihan. Dia berjuang untuk keluar. Bahkan ketika mencoba keluar, dia menjadi pendamping. Dan ini mencoba memberi motivasi. Saya sudah mencoba untuk meninggalkan itu. Sekarang coba kamu. Nah, ini menjadi kesaksian hidup. Akhirnya teman saya tadi meninggal digerogoti oleh HIV AIDS tadi. Tetapi dikenang oleh teman-temannya sebagai orang yang bertobat. Orang yang memenangkan ilalang dalam hidupnya. Selalu mencoba menjaga benih gandumnya. Karena pertempuran itu terjadi seumur hidup kita. Ketika kita memenangkan atau kalah dalam pertempuran itu akan dinilai ketika kita sudah dipanggil Tuhan. Yaitu ketika seperti Yesus sudah selesai. Finish as, di mana di situ kita mencapai apakah kita lebih dikuasai oleh ilalang atau dikuasai oleh gandum. Segalanya yaitu apakah gandum atau ilalang yang menguasai kita tergantung pilihan-pilihan kita, keputusan-keputusan kita, setiap langkah kita, setiap hari kita akan menghadapi segala pilihan-pilihan antara gandum dan ilalang itu. Semakin kita tegas selalu memilih gandum, maka kita pun akan semakin kuat dan dikuasai oleh gandum. Semakin kita memilih ilalang, kita akan semakin kuat dikuasai oleh ilalang dan kejahatan-kejahatan. Maka mari kita mengusahakan diri kita dikuasai oleh benih-benih gandum, agar kita pun juga semakin menunjukkan pengharapan, yaitu orang-orang yang mau memakan gandum itu, menikmati penghiburan kita, menikmati warta kegembiraan kita, sehingga kita disebut pembawa benih gandum, pewarta kegembiraan dan kerahiman Tuhan. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.